Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat tahun baru, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita tetap datang bersandar kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan seluruh keadaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Oh Jesus, hanya kau yang menjadi jawaban kami. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Jesus. Terima
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukurlah nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Hingga kami dapat melalui tahun yang silam dengan penuh sukacita. Kami mau memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita juga Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memenuhi setiap kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat kepada kami melalui tahun ini. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu lebih lagi Bapa. Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan bumi kami Bapa. Dan doa kami mau siapkan hati kami ingin menyembah, memuji, bersorak-sorak bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mempersorak-sorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita yang menyatakan, datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, kuasa dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Is our God. Great is our God. Haleluya, haleluya. Datanglah Tuhan dan bertata dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu.
Mari siapkan pikiranmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, boleh menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
di sepanjang hidupku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, kalau pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau belajar menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah karena kami siap belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKSI Genesaret yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online di tahun yang baru ini. Kita bersyukur telah melewati tahun 2020, di mana merupakan tahun yang berat dengan adanya pandemi COVID daripada 19. Tapi kalau kita ada hari ini, kita bersyukur itu karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu biarlah di tahun yang baru ini, kita boleh memiliki semangat yang baru untuk kita boleh senantiasa ada di dalam tuntunan daripada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang ketiga ketika kita memasuki tahun baru 2021, karena itu belum terlambat untuk saya boleh mengucapkan selamat tahun baru, dan selamat menikmati berkat yang baru yang daripada Tuhan. Kita telah menjalankan 3 hari di hari ini. Dan kita masih memiliki waktu 362 hari lagi ke depan Bapak Ibu. Kalau kita telah memasuki 3 hari di tahun yang baru, apakah kita siap menjalani 362 hari ke depan? Tuhan berfirman kepada Yosua, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka ada satu persyaratan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali kata ini ditulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat di atas berbicara bahwa untuk seseorang menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, adalah hati. Jadi bukan bicara masalah tempat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bicara tentang hati. Karena itu, sebagaimana bangsa Israel akan menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, di mana berkat tersedia, hanya dibutuhkan hati yang kuat dan hati yang teguh. Di tahun baru ini Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, biasanya ketika berbicara sesuatu yang baru, kita semua senang. Entahkah itu mobil baru, rumah baru, HP baru, baju baru, semuanya baru. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pun senang ketika kita menikmati semuanya dalam kondisi baru. Namun ada satu hal yang Tuhan inginkan di awal tahun 2021 ini, yaitu hati yang baru. Tanpa kesiapan hati yang kuat dan teguh memasuki tahun yang baru, kita tidak akan menikmati berkat yang Allah sediakan. Karena itu firman pada pagi hari ini,
Saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bacakan sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini menjadi dasar ketika kita memasuki tahun yang baru. Apa yang Rasul Paulus katakan dari ayat yang kita baca dalam 2 Korintus 5 pasal ke-17 Bapak Ibu. Yang pertama, ayat itu berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan siapa yang ada di dalam Kristus? Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika setiap kita menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita menjadi pribadi yang baru. Mari di awal tahun ini kita mengingat, kapankah kita mengalami yang disebut dengan lahir baru. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dan berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mungkin ada yang tahun lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, bahkan lebih lama. Berarti Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, bahwa kita adalah pribadi yang baru ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Kata baru di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Baru artinya segar, fresh di oven, baru dibuat. Bahkan kata baru yang kedua adalah jenis baru yang belum pernah ada. Artinya sesuatu yang progresif dan inovatif. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di awal tahun ini, ayat ini menjadi dasar bagi kita yang belum mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, biarlah di minggu yang pertama ini, kita boleh mengambil keputusan Tuhan, biarlah di tahun 2021 ini Engkau menjadi Tuhan dan menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupanku. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengambil keputusan ini, langkah yang kedua, tidak otomatis kita menjadi pribadi yang berbeda. Tapi bicara menjadi pribadi yang baru, kita progresif. Rasul Paulus berkata bahwa kita diperbaharui dari hari ke hari. Ada sebuah langkah sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau mengambil keputusan di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, mau menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat dan menjadi penguasa tunggal? Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menaruh tangan di depan hati dan saya akan berdoa. Sebuah keputusan yang sangat penting Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan poin-poin yang lain. Mari kita berdoa. Bapak Ibu taruhkan tangan di dadamu. Hamba berdoa di hari ini Bapak, ketika Engkau membawa kami kepada tanah perjanjian, kepada tanah Kanaan, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diletakkan di depan dada mereka Bapa. Kami mau mengambil keputusan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai Juru Selamat pribadi Tuhan. Dan kami menjadi ciptaan yang baru Bapa. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hamba berdoa Tuhan, setiap umat-Mu yang mengambil keputusan pada pagi hari ini, biarlah Engkau meteraikan mereka Tuhan. Engkau menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat kesayangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus berkuasa atas setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu yang telah mengambil keputusan di hari ini, saya percaya Bapak Ibu sudah menjadi ciptaan baru
Dan kita akan siap masuk di dalam proses yang disebut progres. Kita akan semakin disempurnakan sampai kita menjadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ayat ini berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Di ayat 15, Bapak Ibu kita melihat bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata bahwa setiap orang-orang yang telah menjadi ciptaan yang baru, mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kita telah dibayar dari hutang dosa dengan darah yang mahal. Awalnya kita ada di bawah kuasa dosa. Namun ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Dia berkata, sudah lunas, kita diangkat dari dosa. Dan hari ini kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi anak kesayangan Allah. Karena itu Bapak Ibu sudah sepatutnya kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Kalau saat ini, selama ini kita ada di bawah dosa, kita hidup dalam dosa dan itu menjadi habit. Tapi setiap kita yang telah mengambil keputusan hari ini, maka langkah kita selanjutnya, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Semua hidup kita untuk Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, semuanya darimu, semuanya untukmu, dan semuanya olehmu. Amin Bapak Ibu. Apa yang dimaksud tidak hidup untuk diri sendiri? Biarlah di tahun ini, saya percaya Bapak Ibu Jemaat memiliki rencana untuk keluarga, untuk anak-anak, pekerjaan masa depan. Namun di balik itu, untuk siapa semuanya itu Bapak Ibu? Sebelum kita lebih lanjut masuk di tahun yang baru, pastikan kita hidup bukan untuk kita. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Apa artinya? Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Hidup untuk dirinya sendiri dikatakan dalam Efesus 4, 17, 20. Yaitu berisi dengan pikiran yang sia-sia. Pengertian yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Perasaan mereka tumpul. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Serakah akan kecemaran. Ketika kita membaca ini dalam Efesus pasalnya yang keempat, inilah tanda-tanda orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Sementara Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang terutama dengan jelas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari, ketika Paulus dari pribadi yang menganiaya orang percaya, namun ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang kudus. Karena Paulus berkata, bukan hanya hatinya untuk Tuhan, tapi pikirannya untuk Tuhan. Tubuhnya untuk Tuhan. Maka setiap orang percaya secara totalitas harus menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Bicara pengertian yang gelap, kadangkala kita berpikir secara manusiawi, mengandalkan kekuatan kita. Kita boleh merancangkan segala sesuatu. Tapi milikilah hati sebagaimana Yeremia berkata, bahwa pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Biarlah 362 hari ke depan, kita mulai memiliki pikiran Kristus. Rencana Kristus. Semua rencana yang telah kita buat, biarlah hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita meminta persetujuan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita tinggalkan yang lama.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yesus pernah kasih perumpamaan. Kalau ada roh jahat yang diusir daripada kehidupan seseorang, dan kemudian itu seperti rumah yang kosong, tidak diisi, maka iblis itu akan datang kembali membawa 7 roh jahat lainnya, sehingga ia menjadi lebih jahat. Jadi jangan hanya puas sampai kita lahir baru, yang lama berlalu dan kita tidak isi, Bapak Ibu. Karena itu ayat ini dengan jelas, ketika yang lama itu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah, Bapak Ibu. Bukan akan datang, tetapi sudah datang. Artinya dikatakan bahwa sesuatu yang baru yang datang, Efesus 4 ayat yang ke-23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tahun baru ini bukan hanya barang-barang yang baru, tapi yang terpenting yang Tuhan mau, yang Paulus mau adalah pembaharuan roh dan pikiran. Roh adalah tempat di mana Allah berbicara. Ketika manusia diciptakan, Bapak Ibu, Allah mengambil manusia dari debu. Tuhan mengambil debu dan membentuk manusia. Kejadian 2 ayat 7. Dan Allah mengembuskan rohnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sampai saat ini? Apakah kita tetap memiliki komunikasi dengan Allah di dalam roh? Sebab roh Allah ditaruhkan sejak ketika kita diciptakan. Bicara pikiran Bapak Ibu, apa yang Allah katakan, pemazmur berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Karena Bapak Ibu, kalau kita banyak makan makanan sehat, tubuh kita sehat. Kalau kita banyak makan makanan yang berlemak, maka tubuh kita akan mengandung lemak. Apa yang kita makan, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Demikian Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu baca setiap hari, itu akan mempengaruhi pikiran. Apa yang Bapak Ibu doakan di dalam doa secara roh, itu akan mempengaruhi roh kita. Jadi biarlah di tahun yang baru ini bukan hanya secara fisik yang baru, tapi roh dan pikiran kita diperbaharui. Dan kemudian Efesus 4 ayat 24, yang baru bukan hanya roh dan pikiran, tapi dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan. Tahun ini, biarlah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, yang Allah mau menjadi ciptaan yang baru dan yang baru datang, adalah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan. Biarlah tahun ini, kita boleh mengambil sebuah keputusan, bicara kebenaran, aletheia. Aletheia di dalam Yohanes pasal 14 ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Satu-satunya kebenaran hanya Yesus. Itulah aletheia. Bapak Ibu boleh mencari kebenaran di pengadilan, mungkin di persidangan dari hakim, tapi kebenaran yang esensi hanya di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita hidup benar, tidak hanya cukup benar Bapak Ibu, tapi harus kudus. Alkitab berkata dengan jelas, kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah melihat Allah. Sesuatu luar biasa ketika di awal tahun ini saya percaya setiap jemaat Tuhan akan dibawa. Kita telah menerima Kristus dan bagian yang kedua, yang lama berlalu, mari kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita tidak akan mendapatkan yang baru kalau yang lama masih ada. Kirbat yang lama tidak mungkin menampung anggur yang baru. Bahkan kain yang lama tidak mungkin ditambalkan kepada kain yang baru. Bapak Ibu tidak akan menerima yang baru tanpa melepaskan yang lama. Siap Bapak Ibu melepaskan yang lama? Kita bawa kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan ini pikiranku yang lama. Ini tingkah lakuku yang lama.
gantikan dengan yang baru. Dan kemudian bicara yang baru datang dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih adalah tanah liat. Tuhan adalah penjunan kita. Yeremia berkata seorang penjunan akan membentuk tanah liat menurut apa yang baik. Ketika dalam pembentukan rusak dihancurkan kembali, dibentuk ulang. Tidak baik dihancurkan kembali, dibentuk ulang. Dan saya percaya tahun ini untuk Bapak Ibu yang jatuh bangun di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus proses. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan punya rencana kita menjadi bejana yang baik menurut pemandangannya. Bukan menurut kita Bapak Ibu. Kadang-kala kita berkata, Tuhan kok tidak dijawab doaku, kok tidak baik. Tapi kita tahu rancangan adalah rancangan damai sejahtera. Kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama, memasuki tahun 2021, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, di tahun 2021 kita berkata hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Bahkan kita boleh berkata semua yang di belakangku sampah, aku berlari-lari kepada panggilan surgawi. Hidup kita bukan milik kita. Kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dan 2021 hidup kita untuk Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, sebelum Tuhan memanggil kita, sebelum Tuhan datang yang kedua kali, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, selagi kita hidup, setialah di dalam proses yang Allah kerjakan bagi kita pribadi. Seperti sebuah pujian yang berkata, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan akan bentuk kita. Ketika tidak baik, Tuhan hancurkan dan Tuhan bentuk ulang. Belajar menikmati proses Allah. Di akhir khotbah saya akan kasih perumpamaan tentang benih Bapak Ibu. Ketika kita memiliki benih, memiliki biji mangga. Ketika kita melihat biji itu apakah sudah lengkap? Ada orang berkata belum Pak. Tapi saya mau katakan biji itu sudah lengkap. Karena ketika benih biji itu ditanam di tanah, lambat laun biji itu akan mengeluarkan tunas. Akhirnya menjadi batang. Kemudian ada daun, ada bunga, ada buah. Sekalipun dia biji. Biji itu sempurna. Namun bagaimana biji itu bisa berbuah? Dia harus masuk di dalam tanah, disiram dan dipupuk. Sejak awal Tuhan ciptakan kita sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Benih itu ada dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau saat ini mungkin hidup kita tidak benar, karena kita ada dalam lingkungan yang salah. Karena itu pastikan benih daripada Allah itu disirami setiap pagi. Sehingga perumpamaan benih yang ditaruh di tanah yang baik akan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Kalau engkau saat ini ada di dalam tempat yang salah, lingkungan yang salah, tapi percayalah, Allah tidak pernah salah menaruh kita. Bukan kita seperti orang lain mengikuti dunia. Miliki mentalitas ikan laut Bapak Ibu. Sekalipun di laut, airnya asin. Tapi daging ikan tidak pernah asin. 2021, sesuatu yang berbeda. Benih sudah ada dalam setiap kita. Dan mari kita jagai, kita sirami. Ketika ada ulat, kita buang Bapak Ibu. Kita pelihara hidup kita.
dan sampai pada akhirnya kita menggenapi rencana Allah serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, hamba berdoa. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka berkomitmen bahwa hidup mereka bukan milik mereka lagi, Tuhan. Bahkan memasuki tahun yang baru 2021, di dalam proses kehidupan jemaat-Mu, Tuhan, bawa mereka untuk menikmati proses demi proses, Bapa. Karena kami tahu pada akhirnya rancangan-Mu, rancangan damai, sejahtera, Tuhan. Kami bersyukur buat benih yang Kau taruhkan. Ketika kami hidup, kami akan sirami, kami akan jagai, Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Biarlah firman-Mu, Tuhan, boleh kami simpan di dalam hati kami, dan boleh menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sehingga Tuhan melalui kami, orang-orang mengenal Engkau, sampai akhirnya setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Kami siap memasuki tahun 2021, dan kami pertaruhkan 362 hari ke depan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau kami dapat melalui tahun 2020 dan masuk dalam 2021 Tuhan. Semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa, bimbingan dan tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, mungkin dalam 2020
Mungkin banyak hal kelalaian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi kami mohon kepada-Mu Bapa dalam tahun 2021 Tuhan. Berikan kami kekuatan baru, semangat baru Bapa di surga dalam hal mengiringi Engkau ya Tuhan. Sehingga 2021 itu Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan, lebih lagi untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Sehingga kami tidak akan digoyangkan atau diombang-ambingkan oleh hal-hal yang bukan daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Bapa, dalam tahun 2021 Tuhan Engkau akan melakukan hal-hal yang baru. Tuhan, Engkau curahkan kuasa-Mu, Engkau curahkan roh-Mu Tuhan atas sidang jemaat-Mu Bapa, atas gereja-Mu seluruh dunia Tuhan. Sehingga kegerakan roh-Mu akan terjadi Bapa di sorga untuk menyelesaikan pelayanan-Mu Tuhan, gereja yang gereja yang kudus ya Tuhan, di mana Tuhan mempelai perempuan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahun 2021 ini bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami lebih lagi dan lebih sungguh-sungguh Tuhan dalam hal memuji dan mengiring Engkau Bapa di sorga. Dan oh Tuhan, berikan kami hikmat daripada-Mu untuk kami boleh Tuhan berjalan seturut kehendak-Mu, melihat jalan-jalan-Mu Bapa di sorga, sehingga keajaiban demi keajaiban Tuhan yang daripada-Mu akan kami alami pribadi lepas pribadi Tuhan, baik keluarga demi keluarga, rumah tangga demi keluarga Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, Engkau berkati demikian seluruh hamba-hamba bagian dalam pelayanan tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, demikian juga hamba hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah urapi dia, Engkau pakai dia Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Demikian juga sanak dan memiliki keluarga kami dimanapun Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyertai mereka juga ya Tuhan. Demikian juga Indonesia Tuhan, di mana kami tinggal di negeri ini. Kau berkati negeri ini Bapa di sorga Tuhan. Kau curahkan Tuhan roh pertobatan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga sebanyak mungkin jiwa dimenangkan dari negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk pemerintah juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau menyertai pemerintah bangsa kami untuk melakukan Tuhan apa yang patut dilakukan Tuhan, untuk mengatur segala apa yang perlu diatur di negeri ini Bapa, sehingga masyarakat Indonesia lebih aman dan lebih tertib ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, karuniakan keamanan dan damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Demikian Kota Jakarta, kami tinggal di kota ini. Engkau berkati kota ini ya Tuhan. Pemerintah kota ini juga Engkau berikan hikmat untuk membangun kota ini lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga perekonomian Indonesia Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Demikian juga sumber-sumber dana pendapatan Tuhan negara Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan kas negara Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demikian juga gereja-Mu di negeri ini, Engkau berkati di kota-kota, di desa, di gunung, di lembah, dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang kudus. Kami naikkan doa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Siap hati kita diberkati Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan buka hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar, damai sejahtera dari Tuhan kita, Bapa kita di surga, dan sukacita, damai sejahteranya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, tetap tinggal bersama dengan saudara, sehingga kehidupan saudara diberkati Tuhan, rumah tangga saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara diberkati Tuhan, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan, mata pencarian saudara diberkati Tuhan, demikian juga pelayanan saudara diberkati Tuhan, dan seluruh pengabdian saudara, pengorbanan saudara diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.